Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan. Joel Dawson menceritakan kisah tentang apa yang terjadi pada bumi di awal film. Agatha, 16. Sebuah meteor yang langsung menuju dunia 7 tahun lalu, ditembak jatuh oleh roket oleh negara-negara, mencegah bencana besar. Sayangnya, ini menyebabkan zat kimia menghujani penghuni bumi, mengubah makhluk kecil seperti siput, kepiting, dan serangga menjadi monster besar. 95% populasi manusia akan hilang dalam setahun. Sejak itu, Joel telah tinggal di koloni bunker bersama para penyintas lainnya. Joel adalah satu-satunya anggota koloninya tanpa orang penting lainnya. Kontribusi utamanya kepada mereka adalah membuat minestrone dan melakukan pekerjaan praktis sesekali karena dia memiliki masalah dengan pembekuan di sekitar monster. Dia biasanya perlu melihat semua orang di sekitarnya berhubungan seks. Dia biasanya membuat sketsa orang-orang yang dia lihat dan menyimpan manual bertahan hidup. Dia akhirnya terhubung dengan mantan api SMA-nya Aimee melalui radio suatu sore. Hanya 85 mil dari lokasi Joel. Dia tinggal dengan koloni lain yang selamat di pantai Jenner. Komunikasi mereka tiba-tiba terputus saat monster semut masuk ke koloni. Joel ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa dia bisa bersaing dengan mereka. Joel, yang dipersenjatai dengan panah otomatis, keluar melawan perintah semua orang dan menemukan salah satu temannya dimakan semut. Joel membeku ketika monster mendekat sehingga semut bisa ditembak dengan panah dan kemudian dipenggal. Hari pertama kiamat monster terlihat dalam kilas balik. Joel dan Aimee berada di mobilnya, bertengger di sebuah bukit yang menghadap ke kota. Dia membuat gambar dirinya tapi mengatakan itu mengerikan. Mereka mulai melihat ketika mereka mendengar sirene dan menyaksikan peluncuran roket. Mereka kemudian kembali ke orang yang mereka cintai. Joel membuat keputusan untuk menjelajah sendiri untuk mencari Aimee, tetapi kolonis lain menyarankan untuk tidak melakukannya karena akan sangat berisiko dan dia akan sangat tidak siap untuk apa yang akan dia hadapi. Joel meminta izin untuk pergi dengan senjata apapun yang bisa dia bawa setelah menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengalami akhir dunia sendirian. Dia tersandung pada makhluk katak di kolam tidak lama dalam petualangannya. Seekor anjing liar masuk untuk menyelamatkan Joel dengan menggigit lidah katak ketika mencoba memakannya. Dia terus mengikuti anjing di dalam bus, di mana dia mengetahui bahwa itu bernama Boy. Ketika Joel menyentuh gaun merah milik pemilik sebelumnya, dia menjadi bermusuhan. Boy dan Joel menghabiskan malam di bus. Boy ingin mengikuti Joel ketika dia mencoba pergi sendiri di pagi hari. Joel setuju untuk itu dan menemukan bahwa Boy membuat teman baik. Bahkan Joel dicegah makan buah beracun olehnya. Joel tersandung ke sarang monster cacing saat berjalan kaki. Clyde dan Minnow, dua orang yang selamat, menemukannya. Mereka membantu mengeluarkannya saat menggunakan kitana dan granat untuk melenyapkan binatang buas. Keduanya menegur Joel karena pergi ke lapangan dengan pengetahuan terbatas yang dia miliki. Tetapi mereka juga mengundang dia dan Boy untuk bergabung dengan mereka dalam ekspedisi mereka ke pegunungan, di mana terlalu dingin bagi monster untuk bertahan hidup. Joel belajar beberapa tips dari Clyde dan Minnow tentang cara mengatasi monster, termasuk cara mengenali beberapa di antaranya. Mereka juga memberinya saran tentang cara menembakkan panahnya dengan lebih akurat. Mereka bertemu monster yang mereka sebut sebagai siput boulder saat bepergian. Agar binatang itu melarikan diri dengan wewangiannya dan menakut-nakuti monster lain menjauh dari mereka, Clyde membuat Joel melepas bajunya. Beberapa monster memang bagus, tapi biasanya kamu bisa mengetahuinya dengan melihat sekilas ke mata mereka, dia dan Minnow menunjukkan. Mereka juga tidak banyak istirahat karena khawatir monster akan mencuri makanan mereka sebelum mereka bisa mendapatkannya. Setelah dia memberitahu mereka bahwa dia akan menemukan Aimee, mereka mendorongnya untuk tidak menetap, bahkan di akhir dunia. Joel memutuskan dia harus berpisah dari Clyde dan Minnow ketika mereka berada di saat-saat terjauh mereka. Anak kecil itu kecewa karena dia menyukai Joel, tetapi dia mengejutkannya dengan tabung lipstik sebagai kenang-kenangan yang dia kagumi dan syukuri. Sebelum mereka berpisah,
Clash juga memberinya beberapa kata inspirasi. Boy hampir dimakan oleh makhluk kelabang raksasa sementara Joel terus bekerja dengannya. Joel mencair sekali lagi tetapi ingat bahwa dia melakukannya saat bersama orang tuanya pada hari kiamat. Dia menyaksikan monster menghancurkan mereka karena dia tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Untuk menyelamatkan Boy, dia mengumpulkan keberanian untuk menembak monster itu 2 kali, membunuhnya 2 kali. Ketika Joel dan Boy membutuhkan perlindungan, mereka menemukan robot bernama MAV-1S di dalam mobil yang ditinggalkan. MAV-1 pernah menjadi semacam pendamping sampai mereka semua jatuh, termasuk satu di koloni Joel. MAV-1S ini menyala, namun hanya memiliki sedikit massa pakai baterai yang tersisa. Dia dapat menghubungkan Joel dengan Aimee menggunakan radionya, dan dia mengetahui bahwa dia hanya berjarak 9 atau 10 mil dari lokasinya. Aimee memberitahu Joel bahwa seorang kapten kapal pesiar dan krunya telah tiba. Ketika radio dimatikan, MAV-1S menampilkan pertunjukan cahaya dan bahkan memutar video ibu Joel yang menyemangatinya, membuat Joel menangis. Baterai MAV-1S segera habis sepenuhnya, dan Joel mengubur robot. Keesokan harinya, ketika Joel dan Boy pindah, Boy menyelam ke sungai setelah melihat pakaian pemiliknya tenggelam. Ini menarik perhatian Queen Sun Gobbler, binatang buas yang berbahaya. Dengan tepat waktu lemparan granat dan meluncurkannya ke mulut makhluk itu, Joel mampu membunuhnya. Namun, dia menegur Boy karena hampir membunuh mereka, yang mendorong anjing kecil itu untuk melarikan diri dari Joel. Dia kemudian menemukan bahwa dia telah digigit oleh lintah yang tak terhitung jumlahnya, dan racunnya menyebabkan dia berhalusinasi. Dia mampu menemukan pakis yang diklaim Clash memiliki sifat anti-racun. Kemudian, sepertinya dia melihat Aimee dan beberapa temannya yang selamat datang ke arahnya. Dia memberinya ciuman sebelum tertidur. Joel menemukan bahwa dia benar-benar mencium seorang pria yang lebih tua yang selamat daripada Aimee ketika dia terbangun di bunkernya. Cap, kapten kru kapal pesiar yang dilaporkan telah tiba untuk mengangkut koloni ke tempat yang lebih aman, diperkenalkan kepadanya olehnya. Joel menikmati saat-saat tenang dengan Aimee setelah dia melihat pengaturan di pantai. Dia memberitahu dia bahwa sementara dia senang melihat dia dan senang bahwa dia masih hidup, dia telah pindah dan bahkan memiliki hubungan dengan korban lain yang meninggal tahun sebelumnya. Joel bersimpati tetapi tidak dapat dihibur. Joel menyarankan agar para penyintas mencoba beradaptasi ke permukaan berdasarkan apa yang telah dia pelajari saat Cap memanggil para penyintas bersama untuk membahas rencananya mengumpulkan semua orang ke tempat lain. Rencana kapal pesiar dipilih oleh yang lain. Dia kemudian pergi ke koloninya untuk memberitahu mereka bahwa dia tiba dengan selamat. Mendengar suara Joel dan mengetahui bahwa dia benar-benar berhasil membunuh monster membuat semua orang senang dan gembira. Kemudian sepiring buah beri diberikan kepadanya, yang dia tahu sebagai buah yang selama ini coba dijauhi oleh Boy. Joel mengerti Cap tidak seperti yang terlihat. Joel pingsan oleh Dana, penjahat Cap, saat ia bergegas untuk memperingatkan Aimee. Joel terbangun terikat pada Aimee. Cap mengungkapkan motivasi sebenarnya, mengklaim bahwa dia, Dana, dan Rocco, anggota ketiga, telah mengunjungi koloni lain dan menjarah sumber daya mereka menggunakan monster kepiting raksasa yang Cap bertanggung jawab menggunakan listrik dan menarik perahu. Joel mampu membebaskan dirinya sebagai Cap mengirim kepiting setelah selamat karena mereka mengambil semua yang mereka bisa dan melihat kembalinya Boy. Saat mereka bertarung dengan kepiting dan penjahat lainnya, dia mengirim Boy untuk membantu Aimee. Ketika Joel menatap mata kepiting, dia menyadari bahwa itu adalah salah satu monster yang lebih baik, terlepas dari kenyataan bahwa dia menangkap Joel. Untuk menyelamatkan kepiting, dia menembak kabel listrik. Kepiting kemudian berjalan ke perahu di mana ia berpesta dengan Dana, Rocco, dan akhirnya Cap dan apa yang tersisa dari kapal pesiarnya. Joel memutuskan untuk meninggalkan koloninya karena dia tahu tidak ada tempat baginya untuk pergi ke sana. Aimee dan dia memiliki satu ciuman penuh gairah terakhir sebelum berpisah. Aimee memberitahu Joel bahwa dia akan mencarinya setelah tampaknya menghidupkan kembali asmara mereka. Dia meninggalkannya dengan panduan bertahan hidup monsternya dan kembali ke koloni bersama Boy, di mana dia disambut dengan tangan terbuka.
Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih besar tentang spesies di sekitarnya. Joel membawa koloninya ke permukaan. Dia menggunakan radio untuk mengirimkan pesan kepada para penyintas lainnya, mendesak mereka untuk muncul ke permukaan dan, jika perlu, untuk terlibat dalam pertempuran. Joel menerima pesan dari Cleise dan Minnow, yang keduanya berhasil mendaki gunung, dan mereka berharap dia beruntung meskipun mereka percaya bahwa dia kemungkinan besar akan dimakan oleh laba-laba salju.